dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau belajar tentang PPKN, tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila KD 3.1. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah berdiskusi dan mendengarkan penjelasan Ibu Guru berharap kamu dapat menjelaskan makna sila keempat Pancasila dengan benar. Anak-anak, makna dari simbol sila keempat, kita ketahui bahwa simbol sila keempat adalah kepala banteng. Mengapa ya hewan banteng dipilih oleh para pemikir bangsa untuk menjadi simbol sila keempat? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, banteng merupakan hewan yang bersifat sosial dan suka berkumpul. Karakter inilah yang dipilih oleh para pendahulu kita, pemikir bangsa kita, untuk menjadikan hewan ini sebagai simbol sila keempat. Jadi, hewan banteng ini suka berkumpul anak-anak, mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Contoh pengamalan sila keempat. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kita tahu bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, dan sebagai bangsa yang besar tentu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa ini. Dan untuk itu, bangsa kita selalu mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, contohnya di dalam kegiatan sekolah, misalnya di sebuah kelas ya, anak-anak kita bisa menggunakan cara bermusyawarah dalam memilih ketua kelas misalnya, atau dalam menyelesaikan masalah dalam kerja kelompok, atau misalnya kalau di masyarakat kita akan menggunakan sistem musyawarah di dalam membahas masalah RT misalnya, atau di dalam pengambilan sebuah keputusan ketika kita melakukan pemilihan kepala desa atau ketua RT dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketika kita bermusyawarah, maka setiap anggota musyawarah itu mempunyai hak yang sama dalam mengajukan pendapat. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kita kepada anggota musyawarah lainnya. Nah, anak-anak, ketika kita mau memberikan pendapat, ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan. Contohnya, kita baru boleh mengutarakan pendapat kita ketika ketua atau pemimpin musyawarah memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian, ketika orang lain sedang memberikan pendapat, kita sebagai anggota musyawarah lainnya tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, anak-anak. Kemudian, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, kita tidak boleh memotong yang keempat, menghargai dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Anak-anak, ini adalah gambar dari presiden kita, yaitu Pak Jokowi dan wakilnya. Nah, beliau ini merupakan hasil presiden, hasil pilihan rakyat ya, dari suara terbanyak. Maka sebagai hasil keputusan musyawarah melalui voting, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu. Maka kita walaupun tidak memilih beliau misalnya sebagai untuk menghormati hasil keputusan bersama, kita juga harus dengan berlapang dada kita harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu, menghormati hasil keputusan musyawarah itu dengan menghargai ya Pak Jokowi dan wakilnya sebagai presiden kita, meskipun seandainya kamu tidak memilih beliau pada saat
voting dilaksanakan. Kesimpulannya anak-anak, lambang sila keempat yaitu kepala banteng itu diambil sebagai lambang Pancasila kita di sila keempat karena sifat banteng yang suka berkumpul diibaratkan sebagai bangsa atau rakyat Indonesia yang senang bermusyawarah dalam menghadapi setiap masalah, ya khususnya masalah bersama-sama, ya. Kemudian musyawarah harus dilakukan sesuai dengan aturan. Ya, musyawarah harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam bermusyawarah. Kemudian banyak sikap positif yang ditumbuhkan ketika kita bermusyawarah. Sikap positif itu contohnya saling menghormati, saling menghargai, kemudian berbicara sopan ketika memberikan pendapat, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian bersifat lapang dada untuk menerima hasil musyawarah. Itu merupakan sifat-sifat positif dalam kita bermusyawarah. Demikian penjelasan Ibu Guru dalam ulasan penjelasan sila keempat. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.